Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Saya senang kita bertemu kembali pada dialog atau dialektika malam ini. Dan ini sebenarnya melanjutkan pembahasan kita yang lalu dan sebelumnya sebenarnya kita menjelaskan 7 permasalahan yang menjadi tugas Presiden dan 7 masalah yang bisa menjatuhkannya. Teman-teman sekalian, kita sudah bicarakan sebenarnya dari nomor 1 sampai yang ketiga. Yang pertama itu adalah seorang presiden atau kepala negara dapat diberhentikan karena korupsi. Teman-teman sekalian, kita sudah pelajari dan sudah jelaskan bahwa memang yang paling banyak sebenarnya presiden dijatuhkan itu atau diberhentikan karena korupsi. Yang kedua, waktu itu sudah dibicarakan yang berikutnya karena pelanggaran konstitusi. Dan ini juga termasuk yang banyak ya. Dan sebenarnya saya berikan contoh-contoh pada bagian pertama, kedua, ketiga, dan sampai nanti pada bagian ketujuh. Selalu diberikan contoh-contoh beberapa presiden yang jatuh karena masalah-masalah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah presiden atau kepala negara dijatuhkan karena menyalahgunakan kekuasaan atau apa yang kita sebut misalnya dengan abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman sekalian, sekarang juga kita misalnya, saya lihat di media massa, ribut sekali tentang masalah-masalah yang mempertanyakan sebenarnya tugas-tugas Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Dan sepertinya memang sudah cukup banyak sebenarnya bersamaan atau hampir sama dengan apa yang kita kemukakan pada poin-poin yang akan kita jelaskan, yang sudah dijelaskan dan yang akan kita jelaskan, paling tidak ada 3 poin lagi. Karena ada 1 poin yang tidak perlu kita jelaskan, karena itu sebenarnya adalah karena presiden atau kepala negara itu bisa dijatuhkan, tapi karena memang kesehatannya. Dan itu tidak bisa terlalu disalahkan karena memang itu sesuatu yang diterima dan tidak karena kesalahan siapapun. Jadi kita sudah membicarakan tentang 3 tema dan kemudian pada malam ini kita akan membicarakan tentang bagaimana seorang presiden tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan kemudian misalnya dia melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran yang kita jelaskan di sini adalah keputusan dan kebijakan yang kontroversial. Teman-teman sekalian, jadi salah satu tugas ya sebenarnya yang penting sekali dilakukan oleh seorang presiden, bagaimana dia bisa menjalankan tugas itu semuanya dengan persetujuan DPR, kemudian ada partisipasi yang cukup baik dengan masyarakat. Problem-problem keputusan dan kebijakan yang kontroversial ini sebenarnya sering sekali karena memang kurangnya partisipasi masyarakat di dalam apa yang kita sebut tadi, misalnya bagaimana suatu keputusan dan kebijakan itu diambil. Teman-teman sekalian, sepertinya di Indonesia ini sekarang sering sekali masyarakat hampir tidak tahu sebenarnya apa keputusan dan kebijakan itu, dan kemudian bagaimana misalnya keputusan dan kebijakan itu langsung saja diterima dan dikemukakan. Dan sepertinya Presiden cukup saja merasa bahwa itu membicarakan dengan anggota DPR, dan problemnya sekarang adalah memang di dalam ketentuan dikatakan bahwa DPR itu adalah wakil dari rakyat, tapi hampir tidak ada sebenarnya pembahasan dari DPR itu ke rakyat yang mewakilkannya, tapi kemudian misalnya tiba-tiba suatu keputusan itu bisa turun begitu saja, dan ini yang sering menimbulkan apa yang kita sebut misalnya gejolak dalam masyarakat, yang menimbulkan misalnya protes dan misalnya demonstrasi dan lain-lain. Teman-teman sekalian, keputusan atau kebijakan yang kontroversial adalah tindakan atau keputusan yang dibuat oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang menimbulkan perdebatan, protes, atau ketidaksetujuan yang signifikan dengan masyarakat dan juga media atau misalnya komunitas internasional. Mungkin dengan komunitas internasional itu agak jarang sekali terjadi, tapi terutama sekali kontroversial kebijakan itu berkaitan dengan misalnya masyarakat, dan masyarakat itu menyampaikan keluhannya, protesnya melalui media, atau misalnya juga bisa saja mereka misalnya melakukan protes itu dengan melakukan demonstrasi. Teman-teman sekalian, jadi kebijakan yang kontroversial ini sering sekali dianggap sebenarnya merugikan. Merugikan siapa?
merugikan sebenarnya bukan hanya masyarakat, tapi juga misalnya merugikan pemerintah dan pemerintahan, karena sering sekali terjadi satu ya protes terhadap kebijakan itu dan bisa dalam jarak atau jangka waktu bertahun-tahun. Teman-teman, kita bisa lihat misalnya bagaimana tentang Omnibus Law itu selalu menjadi demonstrasi ratusan ribu misalnya atau puluhan ribu buruh yang ada di Indonesia ini, yang mereka melakukan demonstrasi itu sesuai dengan tempat kerja atau tinggalnya, dan itu terjadi setiap tahun. Teman-teman sekalian, itu kita bisa bayangkan bagaimana misalnya waktu, terutama sekali para buruh atau misalnya pabrik yang tempat mereka bekerja itu mengalami kerugian, dan juga misalnya masyarakat menimbulkan gangguan apa yang kita sebut misalnya dengan lalu lintas ya, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, jadi kebijakan ini sering sekali dianggap merugikan, menimbulkan ketidakadilan, atau juga misalnya bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta bisa memicu kerusuhan sosial, politik, dan ekonomi. Teman-teman sekalian, jadi kita mengatakan tadi bahwa sering sekali terjadi juga keputusan atau kebijakan yang kontroversial itu, yang paling parah dampaknya sebenarnya bisa menjatuhkan kepala negara atau presiden, karena tindakan-tindakan yang kita katakan tadi, tindakan yang kontroversial itu bisa mengenai beberapa hal atau bidang. Yang pertama misalnya mengenai masalah ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi, bisa misalnya karena adanya makin banyaknya pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi. Teman-teman, sekarang memang kalau kita lihat sekarang kondisi kita juga sebenarnya dalam keadaan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang bukan justru misalnya meningkat, tetapi justru semakin memberikan beban pada rakyat. Dan masalah-masalah ini sebenarnya menimbulkan kerusuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah ya bentuk keputusan atau kebijakan selain ekonomi itu adalah misalnya keputusan pada bidang sosial. Masalah sosial atau keputusan sosial yang membatasi hak-hak sipil atau kebebasan individu. Jadi sering sekali kebebasan misalnya untuk mengeluarkan pendapat atau misalnya melakukan demonstrasi dan yang lain-lain itu sering sekali menimbulkan apa yang kita sebut pelanggaran, dan pelanggaran yang sering misalnya terjadi yang berasal dari pemerintah itu sepertinya tentang misalnya undang-undang yang sifatnya diskriminatif. Teman-teman sekalian, jadi undang-undang yang diskriminatif kita bisa melihat sekarang itu sebenarnya terutama sekali dalam permasalahan perburuhan. Banyak sekali buruh sekarang itu yang sering dibicarakan, buruh dari Cina. Sementara sebenarnya kita di sini sendiri banyak sekali di negara ini yang mengalami atau menganggur, tetapi selalu ada alasan dari pihak pemerintah bahwa katanya ya mereka memerlukan tenaga kerja yang ahli yang bisa bekerja dengan efektif dan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Teman-teman sekalian, yang ketiga bisa juga terjadi kontroversi karena masalah berkaitan dengan masalah militer. Yang dimaksud di sini berkaitan dengan masalah militer adalah penggunaan kekuatan militer terhadap warga negara sipil. Ini sebenarnya sejauh mungkin atau sebaik-baiknya tidak perlu dilakukan. Dan kadang-kadang justru sebenarnya ini yang sering ingat, misalnya bagaimana kalau ada demonstrasi dan kemudian ada korban dari mahasiswa, itu biasanya yang sering sekali menimbulkan masalah yang lebih besar atau tumbangnya pemerintahan seperti yang terjadi pada era Soeharto. Yang berikutnya yang keempat adalah adanya kontroversial tentang penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap lingkungan. Masalah lingkungan ini teman-teman sekalian itu adalah masalah yang sifatnya sebenarnya bukan hanya nasional, tapi itu masalah yang sifatnya global, karena masalah lingkungan itu sebenarnya salah satu masalah yang menjadi perhatian global atau dunia. Karena sekarang misalnya sering kita katakan bahwa kita dihadapkan pada satu permasalahan yang sama di dunia ini dengan apa yang kita sebut dengan peningkatan pemanasan lingkungan, dan itu juga berdampak pada beberapa hal, terutama sekali pada pertanian dan lain-lain. Jadi masalah lingkungan itu adalah masalah juga yang sering menjadi permasalahan, dan itu bisa menimbulkan bukan hanya sebenarnya berkaitan dengan masalah di dalam negeri, tetapi juga protes dari luar negeri. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebenarnya kita atau pemerintah tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap lingkungan ini tanpa memperhitungkan dampaknya, bukan hanya misalnya untuk lingkungan di dalam negeri atau lingkungan masyarakat yang di sekitar, katakanlah misalnya
pabrik atau misalnya tambang atau pertanian yang dibangun itu sebaiknya memang harus dapat persetujuan dari masyarakat dan juga dengan adanya izin dari ahli lingkungan. Yang kelima adalah apa yang kita sebut dengan permasalahan politik. Permasalahan politik adalah permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi atau undang-undang. Ya, kadang-kadang undang-undang yang sebenarnya dicoba untuk memperpanjang masa jabatan atau mengkonsolidasikan kekuasaan. Teman-teman, kemarin ini sebenarnya sempat heboh sekali, terutama sekali waktu ada upaya menyiapkan atau melakukan apa yang kita sebut dan kita kenal pemilihan umum, dan kemudian ada upaya misalnya untuk mengubah undang-undang dengan memperpanjang masa kepresidenan atau misalnya dengan mengubah untuk menentukan siapa-siapa yang bisa menjadi calon untuk wakil presiden, untuk presiden, dan juga misalnya gubernur dan wakil gubernur. Pelanggaran terhadap undang-undang ini juga bisa menimbulkan masalah yang kita sebut tadi dengan masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang kontroversial. Teman-teman sekalian, berikutnya ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan yang keenam, itu dengan hak asasi manusia. Ini juga adalah sering sekali terjadi, ya, menimbulkan misalnya gejolak atau katakanlah misalnya demonstrasi yang besar berarti masyarakat dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti misalnya penahanan tanpa proses hukum atau penyiksaan, atau yang sekarang yang heboh itu sebenarnya adalah bagaimana penangkapan terhadap orang-orang yang tidak bersalah atau memasukkannya melalui pengadilan ketahanan. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk mengakhiri secara ringkas pada bagian ini tentang beberapa contoh kepala negara yang jatuh karena kebijakan yang kontroversial. Jadi mereka sebagai presiden melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang sifatnya akhirnya bersifat kontroversial. Contohnya adalah yang pertama, Presiden Nicolae Ceausescu dari Rumania. Dia melakukan kebijakan kontroversial dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat represif dan menindas. Kebijakan ini juga termasuk dengan upaya untuk melakukan penghematan yang ekstrim yang menyebabkan kekurangan pangan dan energi. Jadi akhirnya pemerintah mencoba untuk memperkecil pengeluaran atau belanja negara. Tapi akhirnya dampaknya adalah menimbulkan misalnya penghematan yang ekstrim itu menimbulkan ketidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Saya tidak menjelaskan ini secara luas. Yang ketiga adalah kejatuhan yang dialami oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi dari Iran, dan kebijakannya adalah kontroversial ketika misalnya ia melakukan modernisasi dan sekularisasi pada masyarakat, dan masyarakat itu melakukan protes yang luar biasa, dan karena itu banyak sekali misalnya warga Iran, terutama sekali kaum yang konservatif agama, melakukan protes yang luar biasa, dan kebijakan yang represif dan penggunaan polisi rahasia negara untuk menekan polisi-polisi juga memicu ketidakpuasan. Dan teman-teman sekalian, dampaknya sebenarnya adalah menyebabkan kejatuhannya pada tahun 1979, dan revolusi Iran itu adalah sebenarnya revolusi yang sebenarnya sempat bergaung secara internasional, yang dipimpin oleh seorang tokoh ulama besar, yaitu Ayatollah Khomeini. Ia menggulingkan Shah Pahlavi, dan dia akhirnya sempat melarikan diri ke Iran, dari Iran, dan menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan. Teman-teman sekalian, yang terakhir saya kemukakan di sini adalah Charles Taylor, dan dia adalah presiden Liberia, dan kebijakan kontroversialnya adalah Taylor melibatkan dalam konflik bersenjata yang brutal itu dengan menggunakan sumber daya negara untuk memperkaya dirinya sendiri, dan kebijakannya yang represif dan menggunakan milisi untuk menekan oposisi yang menimbulkan kebencian yang lebih dalam dan lebih luas dan di kalangan rakyat Liberia, dan ini menyebabkan kejatuhannya pada tahun 2003 setelah tekanan internasional dan pemberontakan yang semakin besar. Teman-teman sekalian, ada beberapa atau banyak sekali sebenarnya pemerintahan yang jatuh karena melakukan apa yang kita sebut tadi dengan keputusan dan kebijakan yang kontroversial ini. Tapi setidaknya dengan penjelasan dan beberapa contoh presiden yang jatuh karena peraturan
yang kontroversial itu mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa sebabnya seorang kepala negara bisa jatuh. Dan teman-teman sekalian, kita kadang-kadang sekarang ini juga sebenarnya dalam kondisi yang sepertinya masalah yang berkaitan dengan permasalahan ya kejatuhan presiden itu ini sekarang sedang sering sekali digaungkan. Dan sepertinya ini menjadi satu tanda-tanda juga bahwa ada sekali kemungkinan dalam kondisi-kondisi yang tidak adil ini ya akan terjadi, dan mudah-mudahan sih tidak sampai ada terjadi kekacauan yang luar biasa. Tapi soal naik dan jatuhnya presiden itu memang tidak bisa kita pastikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada bagian keempat ini dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana misalnya kalau seorang presiden tidak melakukan tugas-tugas itu dengan baik, tapi justru melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.